Ya, halo semuanya, kembali lagi bersama saya Everlese dalam podcast kami yaitu Pojok Tunas Gloria. Nih, kita ada program yaitu dengan podcast ini, yaitu dengan nama Pojok kita bisa membahas berbagai macam hal, yaitu ada pendidikan, ada prestasi, motivasi keluarga, dan masih banyak lagi. Intinya kami jamin bahwa semua penonton akan mendapatkan informasi yang luar biasa dari kami. Hari ini seperti biasa saya kedatangan tamu istimewa ya. Beberapa kali kita kedatangan tamu. Hari ini juga kita kedatangan tamu yang luar biasa istimewanya. Seorang pemimpin masa lalu ya, mantan pemimpin di Tunas Gloria. Dan ini dia, singkatan saja ya, Mr. JK. Oke, tepuk tangan dulu semuanya. Iya. Halo, apa kabar, Mister? Luar biasa, kabar baik, Mister Ever. Oke, Pak kurang tadi tuh, harus Mister Ever yang ganteng. Oh iya, Mister Ever yang ganteng. Oke, ya. Dari dulu memang candanya begini. Oh ya. Iya, iya. Oke, terima kasih. Iya. Oke. Semuanya di rumah, ini dia Mister JK. Adalah kepala sekolah dulu di Tunas Gloria, dan saya ingin dengar cerita yang jelas seperti apa, dan mungkin kasih tahu kepada yang di rumah juga siapa itu Mr. JK dan dulu di Tunas Gloria itu seperti apa. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, tentunya bisa hadir di Pojok Tunas Gloria pada kesempatan hari ini. Luar biasa untuk apa yang disampaikan ke saya dan tentang apa yang ditanyakan oleh host kita, Mr. Ever. Saya itu bergabung dengan Tunas Gloria itu pada tahun 2004. Waktu itu ketika saya diajak oleh Ibu Nuke, saya tergerak memang untuk ada di sini. Jadi saya awal gabung tahun 2004 itu, Mister. Kemudian berakhir di tahun 2016. Kemudian tentang sapaan Mister JK itu di waktu tahun keempat atau kelima. Karena waktu itu ada seorang guru yang bergabung juga dengan kita, namanya Jeffrey juga. Oh, Jeffrey juga. Sodak. Nah, supaya tidak menimbulkan salah panggil di antara kami berdua, jadi akhirnya publik Tunas Gloria waktu itu yang ada di sekolah sini mengubah nama kami. Langsung memutuskan nama saya jadi Mr. JK, kemudian Pak JS itu untuk Jeffrey Sodak. Oh, Jeffrey Sodak. Demikian cerita singkatnya. Oke, demikian cerita singkatnya dan sampai jumpa. Oh ya, kok sampai jumpa? Oke. Nah, jadi panggilan untuk Mr. JK itu sebenarnya punya kepanjangannya, yaitu Pak Jeffrey Kapitan. Ya, orang Amarasi. Orang Amarasi, Pak? Amarasi. Oke, Amarasi. Kita tinggi dulu. Yes. Oke. Jadi pemimpin di masa muda, betul kan? Siap. Jadi pemimpin di masa muda mulai dari tahun 2004 sampai tahun 2016. Nah, itu pasti sebuah beban yang ada di pundak, ada di dalam hidup. Ini saya jadi pemimpin, mungkin sebelumnya tidak pernah tidak pernah memimpin sekolah. Setelah tamat dari kuliah, itu berapa tahun baru saya selesai kuliah itu tahun 2002. 2002 berarti dari 2002 sempat mengabdi juga di beberapa tempat. Akhir itu kan di Mercusuar, sempat juga mengabdi di Universitas Pegiri. Nah, jadi sejak tahun 2002 ke 2004 berapa tahun itu? 2 tahun 2000 lah. Ya, kurang lebih seperti itu. Dari tenggang waktu yang begitu langsung ditunjuk. Memang tidak serta-merta waktu itu diangkat jadi kepala sekolah. Saya mengabdi dulu sebagai guru selama 1 tahun mengajar kelas 1 SD. Kelas 1 SD. Dan luar biasanya waktu itu karena memang warna Tunas Gloria dengan pembelajaran karakternya, kita harus berupaya supaya anak-anak itu dekat dengan kita. Jadi yang saya ingat persis itu, kita pagi-pagi datang itu harus berusaha menganggap anak-anak itu bukan murid, tetapi juga keluarga, juga sahabat bagi kita. Jadi saya pernah menggendong anak-anak itu dari luar masuk ke dalam kelas, kemudian diberi penghiburan. Maksudnya kan ada yang cengeng, ada yang sampai tidak mau masuk kelas. Tapi luar biasa waktu itu atas pengalaman-pengalaman kita sharing setiap pagi,
saya sering setiap pagi dengan diantara guru dan penguatan dari pembina yayasan waktu itu Ibu Nuke, kami dapat banyak pencerahan sehingga anak-anak itu bagaimana cara membackup mereka untuk bisa belajar dengan nyaman di kelas itu tercapai. Saya waktu itu dengan Ibu Dharma, Miss Dharma. Oh, Miss Dharma. Miss Dharma itu asisten saya awal di kelas, Miss Dharma asisten saya. Miss Dharma itu dari dahulu kala sampai sekarang kala. Oh ya, sekarang kala. Dahulu kala sampai sekarang guru kelas 1. Oh iya, luar biasa. Memang luar biasa. Mam tua pakar untuk kelas 1. Kelas 1 ya sampai sekarang ya. Sampai sekarang. Luar biasa. Nah, Pak, tadi Pak sudah cerita kalau Pak range waktunya dari kurang lebih 2 tahun. Iya. Baru setelah kuliah kurang lebih 2 tahun masuk ke Tunas Gloria dan jadi guru biasa. Iya. Setelah itu baru jadi kepala sekolah. Pertama kali jabatan itu dikasih. Ini Pak JK jadi pemimpin di Tunas Gloria dalam tanda kutip SD. Iya. Gimana tuh ceritanya? Ceritanya waktu itu disampaikan oleh Ibu Nuke setelah kita doa pagi. Sekarang ruangannya yang ini di samping kita itu di TKA. TKA. Iya. Habis renungan pagi, semua guru sudah kembali ke kelas. Ibu Nuke panggil saya ke ruangan khusus, lalu menyampaikan tentang maksud ini. Ya, saya antara siap dan tidak, tapi karena Ibu Nuke sangat berharap untuk saya menerima tanggung jawab ini, karena memang ada banyak hal yang harus dikerjakan. Waktu itu kan kita mulai dengan kelas 1. Oh, jadi baru? Iya, baru. Tingkatannya kelas 1 dan kelas 2. Jadi selain mengajar, ada banyak administrasi yang harus diurus. Karena dalam tanda kutip sekolah baru. Sekolah baru. Jadi saya ingat persis awal-awal itu saya dengan Miss Lydia Nelly, kami harus ikut semacam magang di ada sekolah swasta, salah satu sekolah swasta di Kota Kupang. Setiap habis mengajar di sini kami harus magang di sana. Hampir 6 bulan hanya untuk belajar bagaimana mengelola administrasi kepala sekolah di SD Kristen Tunas Gloria. Yang baik. Iya. Jadi selama 6 bulan itu selesai, saya paham banyak hal tentang mengelola administrasi, baru saya kembali di sini dan mulai sudah. Ya, kerjanya lumayan berat. Hampir masih jam 7 dan 8 malam saya masih ada di Tunas Gloria. Di mana semua sudah pulang, saya masih ada di sini. Lembur parah. Lembur parah karena administrasinya sangat banyak waktu itu. Kaget karena ternyata tidak seperti yang saya pikirkan. Administrasinya banyak dan memang panggilan kita harus melayani dengan sungguh-sungguh dan tuntas loh. Jangan meninggalkan apa-apa sehingga istilahnya pekerjaan kita terbengkalai. Karena kalau kita menunda pekerjaan itu, besoknya itu sudah ada banyak pekerjaan yang menumpuk. Jadi saya waktu itu saya tidak mau seperti itu. Jadi saya harus berusaha menyelesaikan pada saat hari itu apa yang harus diselesaikan, harus selesai baru bisa pulang. Iya. Ya. Dan itu juga sebenarnya membuat perasaan Pak JK dulu bahwa aduh ini saya baru dikasih tanggung jawab sekolah baru lagi. Saya harus pergi belajar di sekolah lain bagaimana menata atau mengelola sekolah baru dengan baik. Pasti grogi, Pak. Grogi, tapi pasti takut. Takut juga ada. Khawatir, gelisah. Pokoknya semua rasa itu campur aduk. Tapi yang pasti waktu itu saya yakin karena saya bilang ini kayaknya memang karena waktu itu kerinduan saya untuk melayani, tapi melayaninya di dunia pendidikan. Jadi seperti apa ya? Ruangan itu diberikan kepada saya itu terbuka lebar untuk melayani dunia pendidikan. Jadi segala potensi saya, segala kemampuan saya yang mungkin pernah saya terima di dunia pendidikan, saya eksplor semua, saya kasih keluar semua. Nah, waktu itu karena dalam situasi tertentu memang manusia ya, saya kadang merasa tidak bisa. Saya pernah bekerja sampai suatu saat karena tidak bisa lagi, saya masuk sendiri di ini ruangan ini karena dulu ini ruangan kepala sekolah. Ruangan ini adalah ruangan kepala sekolah kami. Jadi saya cut dulu. Iya. Semuanya ini ruangan podcast, awalnya ruangan kepala sekolah. Ruangan kepala sekolah. Jadi mantap. Saya berdoa sendiri di sini sampai menangis karena tidak sanggup lagi toh. Karena tidak sanggup dengan beban pekerjaan yang begitu banyak. Saya mau mengeluh di siapa? Hanya mengeluh kepada Tuhan toh. Betul. Nah memang sejak saat itu Tuhan mulai buka. Ada ilham yang Tuhan kasih, harus buka mitra dengan siapa, cara bekerjanya dengan siapa, membangun komunikasi dengan guru-guru seperti apa. Pokoknya kita mulai membuat link and match, struktur organisasi. Sehingga waktu itu pelan-pelan mulai tertata apa yang harus kita kerjakan secara baik dan benar. Jadi itu dibangun dengan perlahan-lahan ya, seperti anak tangga, naik pelan-pelan. Nah, dulu tuh kira-kira ada berapa orang guru yang ada pada saat Pak JK menjabat jadi kepala sekolah? Iya, saya ingat kami hanya 4 atau 5 orang. Astaga. Saya ingat persis waktu itu saya, Miss Dharma, Ibu Lydia Nelly, Miss Yanse, Miss Yanse dengan Miss Sondang.
waktu itu awal-awal. Mantap. Oke, jadi mungkin yang di rumah masih ingat ini Pak JK dulu adalah kepala sekolah awal-awal di SD Tunas Gloria dan mungkin masih sangat sederhana. Iya. Yang pasti masih ingat anak-anak itu yang Masih waktu ingat. angkatan pertama. Masih ingat. Mungkin kasih tahu saya salah tiga. Salah tiga. Oh, Ada salah. Alfred Leneng, Alfred Leneng. Jessica Rajani, kemudian yang saya tidak akan pernah lupa itu Alfred Saudila. Kenapa tidak pernah lupa? Karena anak ini ditolak dari sekolah lain dan kita menerima dia. Dia di sekolah lain itu tidak naik hampir 3 tahun berturut-turut. Tidak naik kelas. Tidak naik kelas. Lalu dipindahkan ke Tunas Glory oleh orang tuanya. Setiap hari kami guru-guru itu hanya doa tumpang tangan khusus untuk Ari Saudila ini. Tumpang tangan khusus. Dan luar biasanya dia bisa naik kelas dan tamat SD dari SD Kristen Tunas Gloria. Dan itu kesaksian untuk seluruh Sikumana waktu itu. Wih mantap, tepuk tangan. Dan sejak itu banyak yang Oke. mulai mengenal Tunas Gloria karena kesaksian kita dari anak-anak kita ini. Memang ada beberapa juga, tapi yang sampai saat ini saya masih ingat persis anak kita ini, Ari Saudila. Jadi itu masalah terberat waktu itu. Ya, Kurang lebih ya. kurang lebih. Kira-kira lingkungan apa yang Pak bangun? Sehingga anak-anak dan orang tua percaya bahwa saya kasih masuk anak di Tunas Gloria, saya percaya kualitasnya. Ya, yang kita bangun itu komunikasi. Jadi kita ingin supaya kalau misalnya ada kesulitan di antara orang tua dan anak-anak bagaimana mengontrol mereka untuk belajar, kami terbuka, kami ajak berdiskusi. Ya. Bahkan kami sampai di rumah. Kegiatan home visit pertama yang dikenal di sekolah ini mungkin kami sudah. Kita selalu berkunjung ke rumah, bahkan hampir tiap hari. Berkunjung Hampir ke tiap rumah. hari, ya. Hanya untuk istilahnya kita mencari tahu anak ini punya kesulitan di bagian mana. Lalu bukan hanya sampai di situ, kita ajak orang tua untuk berdoa. Berdoa di rumah, berdoa tanpa henti-henti. Kemudian kami di sekolah juga seperti itu. Kami latih mereka juga untuk berdoa. Nah, dengan pengalaman iman saya ya, Iya. karena kita dari latar belakang memang dilatih untuk mengutamakan hal rohani, saya menganggap itu sebagai modal kekuatan kita Tunas Gloria. Iya. Karena bukan hanya dengan doa yang kami bangun dengan komunikasi di antara orang tua, tetapi karena doa dan puasa bahkan di antara kami waktu itu, bahkan di antara guru-guru awal itu, maka ada hal-hal yang kami anggap mujizat itu terjadi di sekolah ini. Mantap. Iya. Jadi di mana ada istilah mujizat di sekolah, waktu itu saya tahu hanya ada di Tunas Gloria. Wih. Keren. Dan sebenarnya pelayanan itu seperti waktu kita podcast yang keberapa kali itu. Itu di situ kita dengan Pak Pendeta Jimmy. Iya. Nah, di situ Pak Pendeta Kak Jim bilangnya begini, pelayanan itu tidak selamanya di gereja. Pelayanan itu di mana saja. Kalau kita dikasih jabatan sebagai guru, artinya kita punya jemaat adalah siswa. Ya. Itu. Seperti itu. Jadi yang dibangun waktu itu karakter ya. Iya, karakter. Oke. Karakter, kemudian bagaimana kita saling menerima. Ya, jangan anggap siswa itu murid, tapi pokoknya sedemikian rupa kita bangun komunikasi, bangun hubungan sehingga mereka tuh akrab dan mau terbuka dengan kita. Ya. Waktu itu ada satu siswa juga yang kesulitan dalam hal belajar untuk membaca dan menulis, sampai sudah anak-anak yang lain sudah 6,5 semester ya, 6 bulan. 6 bulan. Semua sudah lancar membaca, tapi dia belum bisa membaca. Astaga. Jadi saya berkeputusan kasih les di rumah. Setiap habis dari sini, sorenya saya kasih les. Inisiatif. Les dan akhirnya dia bisa membaca. Wow. Sekarang dia sudah jadi pengusaha di Dili. Berarti di luar negeri. Luar negeri. Dan sebenarnya apa yang tidak dibayangkan oleh orang yang dianggap bahwa ini anak tidak bisa, di tangan yang tepat, Amin. dia menjadi orang yang tepat juga. Tentunya dengan orang tua yang luar biasa juga. Iya. Semuanya tepuk tangan. Oke. Nah, tadi Pak JK sendiri kasih tahu kita semua juga bahwa ada satu program yaitu home visit. Artinya bahwa perkunjungan ke rumah guru-guru mengunjungi kehidupan anak-anak di rumah seperti apa perkembangannya, bagaimana. Selain home visit, ada program-program apa yang dulu dibangun sehingga bertahan sampai sekarang, yaitu menjadi mitra dengan orang tua. Waktu itu yang kami bangun selain perkunjungan rumah, setiap minggu, kalau tidak salah di hari Jumat itu, kita ada istilah WBB. Waktu belajar bersama dengan orang tua. Jadi orang tua kita undang ke sekolah, lalu kita siapkan kemasan materi bagaimana membimbing atau mendampingi anak-anak dalam hal belajar, baik secara ilmu maupun secara karakter dengan latar belakang rohani. Dan ternyata itu berdampak positif sekali. Selain itu, anak-anak juga agar lebih kuat karakternya,
kita adakan program LDK, latihan dasar kepemimpinan. Yes, Terakhir saya di paling LCP. senang itu. Ya, latihan dasar kepemimpinan. Nah, anak-anak kita bawa ke suatu tempat, ke semacam asrama begitu. Asrama. Lalu kita amati mereka, dari mereka bangun, mereka beraktivitas sampai mereka tidur itu seperti apa. Lalu kita adakan pendampingan. Kita berikan pembiasaan supaya kalau di kehidupan mereka setiap hari di rumah harusnya seperti ini. Oh ya. Ya, mengutamakan bagaimana mereka mandiri, tapi dalam koridor mereka mengawasi diri mereka dalam hal karakter yang Dan itu bekerja. Itu bekerja efektif. LDK itu. LDK. Kira-kira efek dari situ yang kesininya hasil yang didapat mungkin dilihat anak itu perkembangannya bagus, mungkin Iya. sudah pernah dilihat. Sudah. Jadi sebelumnya ini kesaksian dari orang tua yang kami Iya. terima kebanyakan setelah LDK, anak-anak yang awalnya tidak bisa cuci piring, setelah pulang LDK harus cuci piring sendiri. Mungkin cuci tacu juga. Tacu. Cuci dandang. Cuci pakaian. Cuci pakaian. Ya, luar biasa. Bahkan ada yang sebelumnya mungkin kikuk dalam hal berdoa, Iya. tapi pulang di rumah mereka mengambil alih memimpin doa di rumah. Oke. Ya, itu terus terang dialami oleh anak saya sendiri yang waktu itu memang sudah bersekolah di Tunas Gloria. Sampai Siap. sekarang, setiap malam, setiap pagi, dia yang memimpin doa keluarga di keluarga saya. Mantap. Jadi artinya bahwa program-program yang dibentuk oleh Tunas Gloria Iya, yang dalam tanda kutip mitra itu Iya. dengan orang tua akhirnya menghasilkan efek yang luar biasa. iya, Ya kan? iya, Nah, untuk semuanya di rumah juga dan Pak JK, Iya. dulu kan ada LDK, Iya. diganti lagi jadi LCP. LCP. Iya, Dari latihan calon pemimpin, latihan calon Latihan pemimpin, dasar kepemimpinan. latihan dasar kepemimpinan, latihan calon pemimpin LCP, dan sekarang sudah dirubah. oh iya ya. Ya, sudah dirubah menjadi Ninja Hattori, bukan Ninja Hattori, bukan Ninja, menjadi leadership training ya, leadership iya. training. Jadi Namanya berubah, sama-sama. tapi kemasannya sama. Iya, kemasan kita masih membawa kemasan waktu lalu dengan Iya. sampai sekarang. Kita hanya ganti covernya, cover nama, tapi intinya tetap membangun karakter. Seperti tadi Pak JK bilang, dari anak awal pagi sampai malam itu seperti apa. Iya, iya. Berikut lagi, Oke. pasti di tahun pertama jadi kepala sekolah, tahun kedua yang pastinya punya masalah. Iya. Seperti tadi saya sudah bilang, pernah tidak dapati satu masalah yang berat Oke. sampai mungkin sudah ada kelas 6 tuh, Masalah waktu itu ya, perizinan. perizinan. Untuk mendapatkan izin operasional sekolah. Iya. Waktu itu terus terang karena kita baru pertama, Iya. jadi saya kan tidak tahu bagaimana harus memulai dan kemana. Dan ternyata setelah saya berkomunikasi di dinas, itu syarat-syaratnya lumayan banyak. Dan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, menurut waktu itu Bapak Max Salundaka yang jadi kepala bidang harus segera dilengkapi untuk segera mendapatkan izin operasional. Iya. Waktu itu saya mengurusnya kalau tidak salah langsung dengan izin operasional untuk TK juga. TK dan SD. Jadi kita bergumul kalau tidak salah 1 minggu saja kita melengkapi itu semua, dan puji Tuhan kita masukkan. Ini sudah penantian kalau tidak salah di tahun keempat untuk kelima waktu itu. Nah, bayangkan kalau sebuah sekolah sudah berjalan 5 tahun tak belum ada izin operasional. Setiap kali saya waktu itu kan sudah memulai jadi pemimpin, saya terus dihantui oleh kegelisahan. Ini belum ada nomor izin operasional, ini sampai kapan ini? Betul. Tapi puji Tuhan doa terjawab kalau tidak salah di tahun keempat atau kelima itu. Langsung. Dalam waktu 1 minggu persyaratan semua masuk, langsung keluar izin operasionalnya. Jadi seperti plong beban saya selama beberapa tahun. Hilang. Ya awal menjadi pemimpin itu akhirnya terjawab. Iya. Itu dengan ya seperti sistem Iya. perencanaan apa namanya perizinan. Iya. Iya. Nah, mungkin dengan seperti ada tidak masalah dengan guru atau iya. ada dengan siswa. Kalau siswa tadi sudah ya. Iya. Kalau dengan guru yang kira-kira ini harus diperbaiki nih. Ini guru harus diperbaiki, karakternya begini-begini. Kira-kira mungkin tidak perlu disebutkan namanya. Tapi intinya dengan hal itu bisa membangun komunitas ini lebih baik. Iya. Memang tidak bisa saya tutupi atau pungkiri ya, waktu itu awal-awal memang kita sudah terbiasa dengan doa pagi. Iya. Kita bagi giliran untuk sharing firman Tuhan, bagi giliran untuk berdoa. Tapi pernah suatu kali itu kan terjadi, minta maaf, perkelahian antara guru dan guru. Oh gitu. Iya, dan saya harus turun tangan. Dan waktu itu yang berkelahi justru ibu-ibu ini. Oh Nah, gitu. saya bagaimana harus menyelesaikan mereka berdua ini berkelahi di depan ini. Pada saat anak-anak sudah pulang ini, hanya masalah sepele bagaimana mengatur anak-anak untuk pulang. Tetapi karena mungkin emosi tidak bisa ditahan, akhirnya berkelahi. Jadi saya berusaha kasih tenang, panggil dalam ruangan,
kasih nasihat sana sini sampai kita berdoa, perdamaian selesai. Dan akhirnya aman. Aman sampai Mantap. Ada satu firman Tuhan Pak JK. Iya. Firman Tuhannya seperti ini. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Jadi mungkin dari masalah itu saya rasa bahwa itu penting. Iya. Besi menajamkan besi, sesama menajamkan orang menajamkan sesamanya. Supaya kita bisa satu tujuan dengan visi sekolah, visi misi sekolah seperti ini. Iya. Saya juga ingat satu hal, Bapak Ibu semua anak-anak, Mr. Ever dulu ada di sini pertama kali menjadi guru ya, dan Pak JK kepala sekolahnya. Dan waktu itu kalau tidak salah, saya masih ingat, masih membekas ini. Saya pernah melakukan satu kesalahan dan Pak JK panggil saya dalam ruangan. Mungkin Pak JK sudah lupa. Panggil saya dalam ruangan. Yang saya setelah itu saya tanya ke yang lain, mereka bilang iya Pak JK sifatnya seperti itu. Panggil saya ke dalam ruangan, tidak langsung kasih tahu kesalahan saya, Pak Ever pencuri mangga, tidak seperti itu. Tapi kasih tahu masih lingkar-lingkar dulu, istilahnya membawa bahwa ABC begitu baru datang. Mulai dari set turun baru langsung di masalahnya. Dan menurut saya itu penyelesaian masalah yang keren. Ya. Menurut Pak JK bagaimana? Ya saya sendiri tidak tahu, tapi ternyata dinilai keren ya, puji Tuhan. Saya bekerja memang waktu itu terus terang saya bekerja Tuhan yang ada di depan. Saya pengen mengedepankan Tuhan saja. Karena kalau mengandalkan saya punya pengalaman pribadi, saya tidak pernah ikut pelatihan kepala sekolah apa segala macam. Tidak pernah. Jadi mengandalkan Tuhan. Terus terang Tuhan yang saya andalkan, maka yang saya lakukan waktu itu yang tadi dinilai oleh guru yang pernah bersama-sama dengan saya seperti kesaksian Mr. Ever. Saya baru tahu ini dan ternyata puji Tuhan itulah kesaksian dari Mr. Ever. Saya tidak tahu teman-teman guru yang lain seperti apa menilai kepemimpinan kami waktu itu. Tapi kalau ternyata banyak yang mendapatkan nilai positif, saya sangat berterima kasih karena semuanya diterima dengan sukacita. Iya, saya dapat kesaksian ini bukan cuma dari saya saja. Jadi ada beberapa guru juga bilangnya seperti itu. Kalau Pak JK kalau mau tegur orang, kalau yang lagi buat masalah tidak langsung, nih orang yang salah, nih kamu harus begini-begini, tidak. Tapi harus begini, putar-putar, akhirnya sampai di tujuannya baru, oh iya saya mengerti dan sebagainya. Akhirnya minta maaf. Menurut Pak JK, pemimpin yang baik itu seperti apa? Oh iya baik. Menurut saya ya, karena ini konsep pribadi yang saya konsepkan sendiri. Iya. Dan pakai prinsip juga. Prinsip ya. Pemimpin yang baik itu tidak selalu mengambil posisi dalam istilah bos begitu ya. Bos. Ya, bos itu kan cenderung memerintah. Kan bahkan kadang-kadang dalam tanda kutip bisa otoriter. Ya, karena kepemimpinan dia dan dianggap dia berkuasa, dia punya leluasa untuk memerintah lah, pokoknya segala macam. Ya, tapi saya berpikir bahwa harus membangun komunikasi dan lebih ke persahabatan. Ya, antara pemimpin dengan minta maaf bawahan harus bangun komunikasi seperti sahabat. Ya, sehingga kalaupun terjadi sesuatu yang harus kita sampaikan secara tegas, keras, kita sampaikan saja, tapi setelah itu kita istilah bebat kembali. Kasih tahu kenapa saya tegur secara keras karena memang ini efeknya ini. Karena kalau kita tidak menjaga bisa berakibat fatal. Kan dulu itu terjadi ulang-ulang. Hanya karena mungkin tidak berpengalaman, mohon maaf, lalu karena memang kecerobohan, kecenderungan kita kan langsung ambil keputusan yang menurut saya tidak harus seperti itu. Kan dulu awal-awal kita sempat pernah minta maaf, kita naik tangan di anak, cubit disiplinnya anak, secara keras. Padahal kita mengedepankan fisik, karakter. Akhirnya terjadi benturan waktu itu tuh, tapi saya kemudian membawa kembali pemahaman orang tua yang sempat komplain waktu itu kan awal-awal ya. Tapi akhirnya perlahan-lahan semua mulai memahami, guru-guru mulai memahami bagaimana cara menyatu dengan anak-anak, bagaimana memahami kemauan atau kehendak visi misi utama dari sekolah, karena itu kan biasanya ada di kepala pemimpin, visi dan misi itu. Dan kalau tidak sejalan, pasti pemimpin marah. Nah, cara marahnya saya itu berbeda. Seperti tadi itu. Ya, kalau saya cenderung tidak belak-belakan, tapi saya panggil itu artinya itu sesuatu yang luar biasa. Jadi harus datang dulu. Iya, betul. Oh, jadi punya moto tidak, Pak? Bekerja dengan hati. Bekerja dengan hati. Dari dulu sampai sekarang. Oh ya, jadi bekerja dengan hati. Jadi pemimpin itu tidak seperti bos ya? Iya, tidak. Kalau saya bos, saya ini di sekolah dikenal dengan bos Power Ranger. Oh iya. Ya, saya dikenal di SD sebagai bos Power Ranger. Maksudnya adalah saya mau masuk ke dalam kehidupan anak-anak, sehingga anak-anak tuh tidak melihat kita guru itu jauh sekali. Jadi melihat guru itu sebagai teman bermain seperti tadi Pak bilang. Itu pemimpin. Sekarang menurut Pak, guru yang baik itu seperti apa?
guru yang baik itu harus berinisiatif. Ya. Ya, jangan hanya diam menunggu misalnya ada perintah dari pimpinan untuk harus kerja sederhana, kerja RPP lah, kerja silabus lah, apa baru mau bekerja. Harus berinisiatif. Karena itu melekat dengan keterampilan diri. Ya, jati diri kita guru tuh ada di contoh sederhana tuh tentang administrasi itu. Dan bukan hanya administrasi, tapi bagaimana membangun keterampilan diri agar bisa menjadi guru yang berkualitas. Itu harus ada inisiatif. Jangan menunggu dulu, karena kalau menunggu tidak bisa. Lama. Apalagi sekarang sudah di zaman yang modern. Kita ini sudah menjadi rahasia umum. Anak kelas 1 lebih hebat main HP lebih dari kita. Itu. Bagaimana, Pak? Ya, justru itu kan. Jadi kita inisiatif ini banyak ya. Dalam artian bahwa kita peka untuk mengikuti perkembangan ini. Kayak teknologi apa segala macam. Terus kalau ada kesempatan untuk kita berinovasi misalnya, seperti yang sekarang saya dalam keadaan seperti ini kan inovasi luar biasa dari Tunas Gloria kan. Buat itu. Jadi saya ingat persis ya, ini ayat firman Tuhan yang dibagikan oleh Pak Jimmy dan Ibu Nukia waktu sekolah ini awal berdiri itu dari coba dibaca. Yesaya pasal 58 ayat 12. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok, yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Ya. Mantap. Yang lebih keras dulu. Tepuk tangan. Keren. Inspirasi saya waktu itu ketika saya mulai bekerja di sini. Jadi harus ada inovasi-inovasi, hal-hal yang bisa kita kerjakan, kita kerjakan. Itu sama seperti kita menembus tembok itu. Nah, itu yang saya maksud. Jadi membangun sebuah bangunan yang luar biasa dengan generasi itu. Dan menurut saya guru itu sebenarnya sensitif juga profesinya. Karena apa yang dikasih, kadang-kadang anak-anak lebih dengar guru daripada lebih dengar orang tua. Jadi kalau penyampaian guru itu salah, anak-anak mencuri itu baik. Anak-anak pasti mencuri. Kalau mereka bilang mencuri itu tidak baik, anak-anak pasti ikut. Bagaimana, Pak? Ya, seperti itu. Pernah kan dulu ada orang tua yang datang sampai bercerita di sekolah hanya untuk bercerita saja, Pak, tolong nasihat dia dulu karena di rumah kalau kami nasihat dia tidak mau dengar. Akhirnya supaya berubah di rumah, orang tua datang sembunyi-sembunyi di sekolah hanya untuk ketemu dengan wali kelas dan guru supaya menasihati anaknya. Karena menurut mereka kalau guru omong itu lebih didengar daripada mereka orang tua. Dan itu banyak. Dan itu budaya. Dan budaya yang ada di Tunas Gloria waktu itu. Dan ternyata anak-anak itu betul ada mengalami sesuatu yang berubah ketika dikomunikasikan lewat guru. Iya. Keren ya. Mantap. Dan semuanya yang di rumah sebenarnya kita juga di Tunas Gloria kehilangan satu pemimpin yang luar biasa. Waktu itu waktu itu dan sebenarnya itulah perjalanan ya, itulah perjalanan. Kalau tidak ada regenerasi maka tidak akan berkembang suatu komunitas. Dan akhirnya Pak JK juga sudah menjawab itu. Dan sekarang bisa menjadi berkat di mana saja Pak JK berada. Dan saya dengar juga Pak JK ini juga tergabung dalam satu komunitas ya. Oh iya. Komunitas apa tuh? Saya tergabung dalam komunitas FES Community. Ya, itu komunitas mobil off-road. Ya, mobil Jeep lah. Tapi yang dari versi Vitara, Escudo Sidekick. Ya, puji Tuhan di tahun kemarin, tahun ini saya dipercayakan sebagai ketua. Ketua FES Community. Ketua FES untuk Nusa Tenggara Timur. Berarti nanti suruh mereka semua untuk like, comment, dan subscribe. Nanti akan saya share. Teman-teman saya FES luar biasa. Satu NTT ya? Iya, satu NTT. FES, apa kepanjangan FES itu? Vitara Escudo Sidekick Flobamora Nusa Tenggara Timur. Jadi kami punya anggota itu sudah hampir 200 di setiap kabupaten yang ada di Nusa Tenggara Timur. Dan dengan membangun satu moto One Unity, saya membangun komunikasi antara member saya untuk membangun kebersamaan. Dan bukan hanya kita membangun, kita punya komunitas, tetapi kemanapun kami pergi, kami selalu membawa dampak. Pelayanan. Dampak untuk pelayanan, dampak lingkungan, dampak untuk alam, dan juga dampak untuk masyarakat. Dampak untuk masyarakat kami sering memberi bansos. Kalau dampak untuk alam itu kami menanam pohon. Dan dalam dampak untuk lingkungan itu kami menjaga sampah, kebersihan. Wih, keren. Oke, akhirnya kita sudah sampai di ujung nih, Pak. Oke, dan saya mau minta satu pernyataan dari Pak dulu. Kasih semangat para guru-guru di rumah yang lagi semangat untuk
Ya. mendidik anak-anak, mendidik generasi bangsa supaya mereka bisa mengambil sebuah pelajaran dari Pak. Siap. Mungkin lihatnya ke sana tuh. Oh, ya. Oke. Untuk guru-guru yang luar biasa di Tunas Gloria, bahkan guru-guru yang ada di mana saja yang mengikuti atau menonton siaran ini, saya mengajak supaya sebagai guru harus memiliki prinsip berinisiatif, ya, berinisiatif. Karena dengan inisiatif ada saja hal-hal baru yang bisa diterima atau didapat. Bahkan dengan inisiatif itu biasanya kalau kita istilahnya jabarkan dengan kesungguhan hati, Tuhan akan memberikan istilah yang disebut dengan ilham. Nah, ilham itu akan melekat dengan inspirasi atau inisiatif yang kita bangun, sehingga ada saja hal-hal yang kita tidak pikirkan, tetapi kita bisa kerjakan itu. Oke. Ya, seperti dulu di sini tidak pernah bermimpi bisa menerbitkan buku, menulis buku, tetapi bisa. Ya, bahkan sekarang karena kebiasaan itu sampai sekarang saya rajin menulis buku dan menerbitkan sudah beberapa buku. Mantap. Oke. Terima kasih Pak JK. Oke. Terima kasih semuanya sudah menonton podcast Tunas Gloria, dan hari ini ada satu pelajaran yang penting bahwa jadi pemimpin itu tidak gampang. Ya, lebih mudah lagi kalau kita dahulukan Tuhan, ya kan? Karena kita seorang guru, kita harus membangun generasi yang gunanya untuk membangun bangsa ini menjadi yang lebih baik. Amin Pak JK. Amin. Terima kasih. Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe channel ini. Pak JK jangan lupa ya di share juga. Siap. Ke semua orang. Siap. Oke, terima kasih banyak. Saya Everlese dan Pak JK. terima kasih banyak buat semuanya, dan Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati.